Bukan alternatif kami mengandalkan Tuhan, tapi memang hanya satu-satunya yang bisa kami andalkan. Satu-satunya yang bisa memberi jalan keluar. Satu-satunya pribadi yang bisa menolong. Bahkan satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan hidup kami. Hanya pribadi Yesus. Terima kasih anugerah yang besar pernyatakan dalam hidup kami. Hingga pagi ini dalam situasi kondisi yang seperti ini, kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh mencari Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan. Sebab dunia yang kami diami ini sungguh tidak bisa diandalkan dan bahkan kami tidak bisa berharap kepadanya. Terima kasih, berkatilah ibadah kami, layakkan kami hamba-Mu menyalurkan berkat yang besar ini buat setiap kami, terutama kami hamba-Mu juga buat setiap kami sidang jemaat-Mu. Kami siap menyambut menerima berkat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami berterima kasih. Mari bersama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita mendapat kemurahan yang besar, kemurahan yang luar biasa, anugerah yang tidak terhingga bagi saya khususnya, juga bagi setiap kita. Saya juga berdoa, kita semua juga berharap pada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pagi hari ini karena keterbatasan tempat dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah melalui tayangan YouTube, saya juga mengucapkan selamat kita beribadah, selamat kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan segenap tubuh jiwa kita untuk kita boleh belajar memahami. Sebab keadaan yang terjadi di sekeliling kita ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Belum pernah terjadi sejak dahulu, bahkan sepanjang yang saya tahu sejak saya lahir, saya tidak pernah mengalami hal-hal yang terjadi seperti yang sekarang terjadi. Ini benar-benar merupakan satu keadaan yang saya yakin di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi ini tentu ada maksud Tuhan. Ya, kalau tadi pimpinan pujian sudah berkata bahwa dunia ini kacau. Dunia ini sungguh tidak bisa diharapkan. Karena bumi ini sudah dikutuk, saudara. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa dan bumi ini terkutuk, dan bumi yang terkutuk ini sungguh tidak bisa diharapkan. Kita tidak bisa berharap kepada bumi yang sudah terkutuk ini. Dan saya juga percaya, saya yakin tempat yang kita huni, dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Firman Tuhan sudah berkata akan datang masa-masa yang sukar. Firman Tuhan tidak berkata masa yang akan datang menjadi masa yang lebih baik, lebih nyaman untuk kita diami, tidak. Tetapi masa-masa yang akan datang, hari-hari terakhir itu adalah merupakan masa-masa yang sukar. Buat siapa? Buat semua orang. Ya, baik orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan, masa ini menjadi masa sukar. Nah, di mana perbedaannya? Kalau dunia ini, bumi ini sudah tidak bisa diandalkan, dunia ini tidak bisa menjadi tempat untuk kita berharap, kepada siapa kita berharap? Tentu kepada Tuhan. Terlebih kita orang yang sudah dipanggil untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan ini tidak boleh hidup mau semaunya sendiri, mengikuti keinginan sendiri, tidak boleh, saudara. Ada aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan, ada batasan-batasan, ada hukum-hukum. Ya, hukumnya kalau orang rajin bekerja pasti sukses hidupnya. Itu bisa dilakukan orang percaya bahkan orang yang tidak percaya, tapi itu hukum. Jadi kita tidak bisa menyalahgunakan kebaikan kemurahan Tuhan mentang-mentang sudah diberkati, mentang-mentang sudah menjadi orang percaya, seakan-akan kita memiliki akses atau jalur khusus. Ya, mendapatkan sesuatu seakan-akan itu lebih mudah, lebih murah dibanding orang yang tidak percaya. Tidak.
Tuhan memberkati setiap kita yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati setiap orang yang anak-anak, pemuda remaja yang belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang bekerja semaunya sendiri, yang sekolah dengan seenaknya sendiri, meraih sukses, meraih nilai yang baik, ya bisa berhasil dalam usaha. Tidak ada. Kalaupun ada, tentu satu kali saat akan kecewa mereka. Karena semua yang mereka pikirkan itu merupakan satu puncak pencapaian, satu kali saat akan ditinggal. Satu kali saat akan menjadi tidak berarti. Ketika hari terakhir nanti hari kematian datang, ya masa tua, masa hidup yang semakin menua ini, satu kali saat kita akan mencapai namanya titik puncak kehidupan. Di mana di situ harta itu sama sekali tidak bisa menolong. Dan siapapun tidak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya Tuhan. Yang bisa menolong hanya kesungguhan kita selama kesempatan masih diberikan, apakah kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Itu yang akan menolong saya dan saudara. Haleluya. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Iya. Ini bicara kutuk. Tadi saya sudah singgung bahwa bumi yang kita diami ini adalah bumi yang terkutuk karena dosa manusia. Hingga setiap manusia yang mau memperoleh hasil harus berusaha berjerih payah dengan sungguh-sungguh supaya bisa mendapatkan hasil, supaya bisa mencukupi kebutuhan, khususnya makan, minum, pakaian, dan segala kebutuhan jasmani, itu bisa didapat, bisa diperoleh lewat satu usaha yang sungguh-sungguh. Ya, berbeda dengan pada zaman Adam dan Hawa, mereka disediakan semua yang mereka butuhkan. Tapi pada zaman kita sekarang, kita mendiami bumi yang sudah terkutuk. Dan yang pasti tidak akan pernah bisa nyaman. Orang yang hidup dan tinggal di bumi yang sudah terkutuk ini pasti tidak bisa nyaman. Pasti ada hal-hal yang akan membuat kita tidak nyaman mendiami. Pasti, saudara. Karena apa? Karena tadi ada hukum-hukum Tuhan itu, saudara, yang tidak bisa dilanggar dan tidak akan pernah dibatalkan. Ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saya catat di sini ada 2 poin besar. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuan, kesanggupan, bahkan hartanya, kedudukannya mungkin diandalkan untuk menyelesaikan masalah persoalan. Yang kedua adalah yang hatinya itu menjauh dari Tuhan. Ya, ini kalau saya boleh gambarkan dua tingkat yang sepertinya merupakan seperti satu level yang menanjak. Yang pertama itu mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan, mengandalkan kebisaan, mengandalkan kedudukan bahkan. Tetapi firman Tuhan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Di dunia yang seperti sekarang ini, dunia pengobatan yang sudah modern, katakanlah sudah luar biasa semacam ini, sampai hari ini belum ditemukan obat yang pas, obat yang tepat, ya, untuk bisa mengatasi atau menyembuhkan penyakit ini. Belum, saudara. Di dunia yang sedemikian hebat,
sedemikian maju, modern seperti ini sampai saat ini belum ditemukan. Ya. Ini merupakan satu momen yang bagi orang percaya ini sebenarnya harus kita cermati. Kenapa bisa terjadi? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tentu Tuhan punya maksud yang baik. Satu hal yang saya pahami dan saya yakini, Tuhan nyatakan bahwa ternyata dunia yang kita diami, yang kita tinggali ini sungguh tidak bisa diharapkan. Dan dunia ini akan menjadi semakin sulit, semakin sukar, dan semakin tidak nyaman kita tinggali. Itu sebabnya sebagai orang percaya, harapan kita, hidup kita tidak boleh bergantung kepada apa yang kelihatan. Pengharapan kita harus kita gantungkan kepada pribadi Allah yang tidak kelihatan. Itu sebabnya kita membutuhkan iman, membutuhkan percaya yang sungguh-sungguh. Ya. Kalau saya gambarkan, di sekeliling kita ini ada gelombang, ada sinyal. Saudara. Saudara yang bawa alat, kalau zaman dahulu ketika saya masih muda, ya alat penerima sinyal, ada televisi, ada radio, ada alat-alat transportasi, alat-alat telekomunikasi seperti HT zaman dulu ya. Tapi sekarang sudah ada gadget, sudah ada komputer, sudah ada banyak hal, kemajuan sedemikian pesat. Dan mereka, kita bisa mengakses apa saja karena di udara ini ada banyak gelombang, ada banyak sinyal yang ketika kita frekuensi itu kita samakan, sinyal itu bisa kita tangkap. Apakah kita menghendaki informasi lewat Google, ataukah kita menghendaki informasi lewat internet, lewat berita-berita apa saja, kita bisa tangkap karena kita memiliki sinyal frekuensi yang sama dengan gelombang yang ada. Ya, saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Untuk manusia itu bisa terhubung dengan Tuhan dan hidup itu bisa mengandalkan Tuhan, itu kita harus menyesuaikan frekuensi. Harus. Ya, bagaimana hidup kita bisa mengandalkan Tuhan sementara kita tidak terhubung dengan Tuhan. Nah, frekuensi yang dipasang Tuhan itu adalah kekudusan dan kesucian. Tidak ada lain. Ketika manusia hidup di luar kekudusan dan kesucian, maka frekuensi dan gelombangnya tidak akan pernah nyambung dengan Tuhan. Ketika manusia hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, maka frekuensinya itu bisa nyambung, bisa terhubung, terkoneksi. Keluar dari itu pasti lepas, pasti. Kalau di sini mungkin hilang sinyal, saudara harus kemana untuk mencari sinyal. Untuk mendapatkan gelombang itu bisa ditangkap dan berita yang kita butuhkan itu bisa kita dapatkan. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita, tadi saya katakan kita hidup dengan sembrono, semaunya sendiri, tidak mentaati hukum Tuhan, tidak mentaati aturan main yang Tuhan sudah tetapkan, maka tidak akan pernah bisa terhubung. Ya, mari tolong dilanjutkan dibaca ayat yang ke-7 dan ke-8, pasal yang sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Yang pertama tadi kita bahas tentang kutuk. Bahwa setiap orang, ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah setiap orang yang mengandalkan pikirannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Hidupnya akan menyatu dengan bumi yang sudah terkutuk. Pikirannya hanya kepada perkara-perkara yang terkutuk. Hanya kepada kekayaan, hanya kepada hawa nafsu, hanya kepada keinginan, hanya kepada kemewahan, hanya kepada kesombongan. Pasti ke sana.
Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang memasang frekuensi yang sama, yang bisa terhubung dengan Tuhan. Dan frekuensi itu saya katakan tadi adalah kekudusan dan kesucian, tidak bisa ditawar. Saya dan saudara harus memasuki area ini untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Adan dan Hawa terpisah dari Tuhan ketika mereka melakukan dosa dan harus keluar dari kenyamanan, dari suasana nyaman, dari suasana yang sepertinya tidak ada hambatan. Harus keluar. Karena apa? Karena dosa. Demikian juga hal yang sama akan terjadi kepada kita. Hingga kita tidak bisa mengandalkan, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah rajin perpuluhan, aku sudah rajin berkorban, bukan salah. Tetapi kalau hati ini tidak terhubung, terkoneksi, hidup tidak memelihara kekudusan dan kesucian yang Tuhan ajarkan, selamanya tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Ya, nah itu suatu hal yang tragis sekali, saudara. Tragis. Sementara kita mengaku kita sebagai anak Tuhan, kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya tidak ada hubungan kita dengan Tuhan. Yang dilakukan perkara-perkara bumi, perkara-perkara jasmani, perkara-perkara yang duniawi. Dan itu tidak memperkenan hati Tuhan, saudara. Ya, saya kembali ke ayat yang ke-6, dia berkata, firman Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ini bagi mereka yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang menjauh hatinya dari Tuhan. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tidak akan. Firman Tuhan jelas berkata tidak akan mengalami datangnya masa-masa keadaan yang baik. Tapi bisa kaya? Bisa. Tapi tetap tidak baik. Hidupnya akan selalu dirongrong, hidupnya akan selalu didorong untuk berbuat sesuatu yang tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Perbuatan dosa, perbuatan zina, perbuatan banyak hal. Karena hatinya menjauh dari Tuhan. Fisiknya boleh mendekat, orangnya bisa rajin, orangnya seakan-akan bisa sangat rohani, seakan-akan. Tetapi hatinya jauh. Kalau jauh dari Tuhan berarti jauh dari berkat Tuhan, jauh dari pertolongan Tuhan, jauh dari penyelamatan Tuhan, jauh, saudara. Kitab Yesaya mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang sebenarnya untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam sebenarnya untuk mendengar doa kita, seruan kita, permohonan kita. Tapi yang menjadi kendala sehingga Tuhan tidak bisa menulurkan tangan dan mendengar doa saya dan saudara adalah dosa. Dan dosa itu adalah hasil dari pilihan kita. Bukan Tuhan yang menetapkan saya dan saudara celaka, saudara dan saudara untuk berbuat dosa, bukan, saudara. Tetapi seringkali tanpa sadar kita memilih untuk berbuat dosa. Karena lingkungan, karena pengaruh, pergaulan, karena banyak hal. Membuat kita seakan-akan benar seakan-akan. Tapi sebenarnya hati itu jauh dari hadirat Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia taruh harapannya tidak kepada dunia, tidak pada kekayaan, tidak pada hartanya, tidak pada kepandaiannya, tapi dia taruh harapannya pada Tuhan. Tuhan katakan orang semacam ini tidak akan pernah dikecewakan. Ayat yang ke-8 berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Seperti itu gambarannya, saudara. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang airnya tidak pernah surut dan berhenti mengalir. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa.
Luar biasa Tuhan kita, saudara. Tadi saya katakan hati yang menjauh dari Tuhan. Menjauh itu berarti menolak. Ya, ada penolakan. Tadi saya katakan berdosa itu bukan karena Tuhan yang mengajar kita untuk berdosa. Atau Tuhan mengarahkan saya dan saudara, mengarahkan Adam, Hawa untuk berbuat dosa karena disediakan pohon yang dilarang, bukan. Tetapi Tuhan memberikan pilihan untuk kita memilih apakah kita mau menjauh dari Tuhan ataukah kita mau mendekat dan melekat kepada Tuhan. Pilihan ada pada saya, ada pada saudara. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan satu perkara, apa artinya menjauh. Menjauh dari Tuhan. Mungkin di antara saya dan saudara ada yang begini, kok rasa-rasanya enggak menjauh tuh? Ibadah masih rajin, hari-hari kebaktian saya pasti datang, waktu-waktu untuk membaca firman saya masih lakukan. Itu benar, saudara. Tetapi yang lebih dari itu ada hati yang harus terhubung dengan Tuhan. Tuhan kita Allah yang hidup. Dia tidak bisa ditipu hanya dengan aktivitas yang seakan-akan baik. Karena Tuhan melihat hati nurani kita yang paling dalam. Sungguh. Mungkin kita bukan orang yang terpandang di gereja. Mungkin tidak ada bagian yang hebat yang kita ambil dalam pelayanan. Tetapi ketika saudara memiliki hati yang rela dikuduskan, disucikan setiap saat, maka saudara punya hubungan, punya akses dengan Tuhan. Ya, saudara. Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Iya. Tadi saya katakan hati yang tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Itu bagaikan ranting yang terlepas dari pokok. Jadi kalau ini digambarkan di sini Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah pokok dan kamu ini ranting. Saya dan saudara ini digambarkan sebagai ranting. Hidup dan matinya ranting itu bergantung kepada pokok. Hidup saya dan saudara sebagai orang percaya itu bergantung. Saya dan saudara bisa hidup karena pokok, saya dan saudara bisa mati kalau lepas dari pokok. Ranting itu menjadi kering. Karena apa? Karena tidak mengeluarkan buah. Hidupnya dikuasai dengan egoisme yang tinggi. Ya, kalau saya lanjutkan tadi saya singgung tentang hari masa-masa yang sukar di akhir zaman. Kalau kita dilanjutkan membaca dalam suratan Timotius itu, di sana dilanjutkan orang tuh egois. Kepentingan sendiri itu menjadi yang terutama. Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan siapapun, tidak peduli dengan saudara, yang penting diri sendiri. Dan itu saya melihat terjadi hari-hari ini, saudara. Tidak peduli saudara, kandung bahkan. Saudara jauh, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Yang penting saya. Itu terjadi. Ya. Nah, sini diibaratkan seperti ranting yang kering. Dalam satu pohon anggur yang dimaksud di sini, itu ada begitu banyak ranting. Dan di setiap ranting itu ada daun, saudara. Semula pengertian saya tentang membersihkan itu adalah membersihkan ranting, membersihkan kulit dari pohon itu, seperti pohon kelengkeng atau pohon-pohon yang lain yang dibersihkan kulitnya itu dikerok, kemudian buahnya menjadi makin lebat. Tapi ketika saya mempelajari tentang pohon anggur ini, ternyata dibersihkan itu adalah daunnya itu dirontokkan. Ya. Jadi Tuhan tidak membutuhkan atau Tuhan tidak menghendaki hanya pohon itu hanya banyak daun.
Karena justru dengan terlalu banyaknya daun, itu sari-sari makanan dari akar tidak sampai untuk menjadi buah. Terserap hanya untuk memelihara daun. Itu sebabnya ada cara untuk membuat pohon anggur ini makin lebat berbuah, caranya adalah dipangkas. Daunnya dibersihkan. Ya, ada begitu banyak daun yang harus dipotong. Seorang ahli tahu ranting mana yang harus dipotong, daun mana yang harus dibuang, supaya pohon itu jadi berbuah lebat. Daun itu berbicara kemegahan, berbicara tentang kemewahan, tentang kemampuan diri, tentang keegoisan diri. Bisa bicara juga tentang kekayaan. Bisa bicara tentang kedudukan. Pohon yang daunnya lebat seakan-akan tidak membutuhkan untuk bisa berbuah. Seakan-akan cukup hanya dengan banyak daun. Ya. Orang Kristen yang merasa sudah cukup hanya ketika hidupnya menjadi lebih kaya. Menjadi punya kedudukan yang tinggi. Seakan-akan sudah cukup. Tetapi tidak. Ada saatnya daun itu harus dirontokkan. Kesombongan, ketinggian diri ini ada saatnya, ada waktunya, ada caranya Tuhan dirontokkan. Supaya apa? Supaya bisa berbuah bagi orang lain. Supaya bisa berbuah dan nama Tuhan dimuliakan. Tidak ada cara lain kecuali daun-daun ini dirontokkan. Kebanggaan diri ini harus sesekali mengalami dirontokkan, dihabiskan Tuhan. Ya, merasa bisa. Satu kali saat tidak bisa. Merasa mampu. Satu kali saat juga diizinkan saya dan saudara mengalami tidak mampu. Supaya apa? Supaya hidup ini bisa berbuah bagi Tuhan. Ya, dalam satu pohon ada banyak ranting. Ada ranting yang bisa mengeluarkan buah, tapi ada ranting yang kering. Kenapa dalam satu pokok ada ranting yang kering? Kenapa dalam satu pokok yang sama itu ada ranting yang bisa berbuah? Kenapa, saudara? Karena tadi saya katakan menolak untuk terhubung dengan Tuhan. Menolak aliran zat makanan yang didapat akar itu sampai kepada buah. Sampai kepada ranting. Ditolak. Hingga hidupnya kering, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri, mengandalkan pikiran sendiri, maka terkutuk. Bagaikan ranting yang kering. Memang kering itu tidak langsung kering, saudara. Kering itu melalui proses. Makin lama makin kering. Makin lama dengan berjalannya waktu bukan makin seger, tapi makin kering, makin tidak bisa memberi buah, bahkan mati. Pada akhirnya dipotong dan dibuang. Kemana arahnya? Dikumpulkan untuk dibakar dalam penghukuman yang kekal. Ngeri, saudara. Itu sangat mengerikan. Ya, bagi kita orang percaya perkara itu sangat-sangat mengerikan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku, di luar pokok, terputus dari pokok. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, secara fisik mungkin aktif, tetapi secara roh di mata Tuhan itu tidak menghasilkan apa-apa. Sia-sia. Ya, segala yang dilakukan hanya sebatas nalar, sebatas pikiran, sebatas hanya berbuat sosial supaya dapat sanjungan. Dikatakan di mata Tuhan sia-sia. Tetapi yang Tuhan mau berbuah itu adalah hasil dari hidup yang rela. Seperti Tuhan rela mengosongkan dirinya. Berbuat ya berbuat saja. Memberi buah saja. Toh bisa berbuah dan bisa tidak berbuah itu karena kita melekat kepada pokok. Bukan usaha dari ranting ini untuk bisa berbuah. Buah itu hasil dari aliran getah yang turun, yang diserap oleh akar naik ke batang pohon, ke pokok, kemudian disalurkan ke ranting.
Itu bisa terhenti kalau kita menolak kasih karunia Tuhan. Kita mengeraskan diri. Kita menggunakan akal pikiran kita yang seakan-akan bisa, seakan-akan mampu. Tidak bisa, saudara. Tuhan katakan tidak bisa. Ya, hidup diberkati itu adalah hasil dari hidup ini mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu hidup terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Setiap saat, bukan hanya setiap kita datang beribadah mendengar firman, setiap kali di rumah bisa menyaksikan tayangan YouTube kalau yang tidak bisa datang. Bukan hanya itu. Tetapi yang Tuhan mau itu ada hubungan. Diawali dari hidup rela dikuduskan, rela disucikan. Dosa yang setiap saat dari sehari ke sehari itu selalu mulai dikikis. Baru terjadi satu hubungan. Terkoneksi dengan pokok, terkoneksi dengan sumber. Wah, saudara, kalau orang hidup di dalam sumber, tadi firman Tuhan katakan mau masa kering, mau masa seperti apapun, tetap hijau daunnya, tetap mengeluarkan buah. Luar biasa. Itu bukti. Itu firman Tuhan yang saya rasakan dan saya yakini terjadi. Di masa-masa pandemi, masa-masa sulit seperti ini, saya mengenal ada seorang yang justru di masa keadaan seperti ini, dia bisa memiliki satu usaha. Bayangkan, saudara, di tengah keadaan seperti ini, di tempat di mana banyak orang mengalami PHK, pabrik-pabrik yang besar, pabrik-pabrik yang sepertinya tidak akan pernah mengalami goncangan, mereka bangkrut. Sekian ribu karyawan diputuskan hubungan kerja. Tetapi di masa-masa seperti itu, orang yang mengandalkan Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Bisa punya usaha baru. Orang luar biasa Tuhan. Ya. Ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, jangan ada satupun di antara kita yang mengalami. Tragis sekali. Pengikutan kita, pengiringan kita, korban kita, semua yang sudah kita buat untuk Tuhan, seakan-akan tidak ada artinya kalau hati ini tidak terhubung dengan Tuhan. Arti terpisah itu yang kedua adalah hilangnya persekutuan dengan Kristus. Itu terpisah. Pasti terpisah. Kita akan membaca dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Iya, ini persekutuan yang sesungguhnya. Ini kalau tadi saya katakan kita harus terkoneksi, terhubung dengan Kristus. Lewat jalan apa? Ya lewat jalan ini. Persekutuan itu di dalam hal apa? Dalam bidang apa? Dalam penderitaan. Persekutuan di dalam kejayaan, ya, dalam hal-hal yang baik itu gampang. Ketika saudara menjadi kaya, menjadi banyak uang, ya, saya yakin teman-teman saudara akan banyak. Ya, mereka berdatangan, mereka ya mendekat, akan terjalin hubungan yang baik. Tapi ketika saya dan saudara mengalami sakit, menderita, kekurangan, di situ baru kita bisa melihat siapa teman dan sahabat yang sesungguhnya. Itu sebabnya persekutuan dengan Kristus ini tidak bisa lain adalah persekutuan di dalam penderitaan.
Persekutuan mengambil bagian dalam apa yang dialami Kristus, yaitu salib. Persekutuan dengan salib itulah satu-satunya yang akan membawa hidup kita mengalami persekutuan dengan kematian dan kebangkitan. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalur yang lain yang disediakan. Bagaikan ranting yang melekat dengan pokok, demikian juga persekutuan kita dengan Tuhan harus persekutuan di dalam penderitaan. Itu jalurnya, itu jalannya. Ya. Dikatakan di sini yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Wah, saudara, kalau sudah sampai sini tidak mudah. Bersekutu mengikut Yesus ketika Dia mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, memelekkan orang buta, membuat mujizat menyembuhkan orang yang lumpuh kembali bisa berjalan, itu gampang. Berduyun-duyun orang mengikuti. Tapi ketika Tuhan naik ke kayu salib, tidak ada. Bahkan semua muridnya mundur, bahkan Petrus pun menghilang. Tapi yang Tuhan kehendaki justru persekutuan dengan salib Kristus. Itu yang akan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, dan hidup ini bisa mengandalkan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan itu hidup. Tuhan itu bisa diandalkan. Dunia tidak bisa diandalkan, tidak saudara. Kekayaan satu kali saat akan hilang. Kalaupun tidak hilang dicuri, tidak kena karat, gegat karat. Seperti firman Tuhan katakan, satu kali saat kita akan tinggalkan semua, hilang. Seberapa banyak, seberapa tinggi, seberapa hebat pencapaiannya, ditinggal. Tapi persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan salib Kristus itu kekal. Membawa saya dan saudara masuk dalam kebahagiaan yang kekal. Mahal harganya. Harga keselamatan itu sangat-sangat amat mahal. Dan Tuhan tidak pernah menurunkan tarif harganya itu sedikit pun, tidak pernah. Ketika Dia berjumpa dengan seorang yang bernama Nikodemus, seorang yang ahli, seorang yang pandai, seorang ahli di dalam mempelajari kitab-kitab Taurat, hukum-hukum Taurat. Ya, dia katakan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, "Guru, aku percaya engkau orang yang diutus Allah, karena tidak ada yang lain yang bisa melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang Tuhan buat." Tuhan katakan itu tidak penting. Yang penting bagaimana hidupmu itu bisa mengalami lahir baru. Cara berpikir yang diubahkan, hidup bisa terkoneksi dengan Tuhan melalui hidup dalam penyucian dan pengudusan. Itu yang penting. Sempat kaget Nikodemus. Dia merasa pengetahuannya selama ini sudah memadai untuk menuntun, memimpin hidupnya masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan katakan tidak. Jangankan masuk, melihat saja tidak. Kalau kamu tidak mengalami hidup lahir baru, karakter ini tidak mengalami keubahan, jangankan masuk, melihat saja tidak kerajaan surga. Itu harganya mahal, saudara. Banyak orang Kristen menganggap hidup itu murah. Kerajaan surga itu murah, urusan nantilah. Nanti kalau sudah mati baru kita mikir belakangan. Tidak. Justru sejak kita masih hidup ini kita berusaha melekat dengan Tuhan. Belajar memahami soal supaya ketika saatnya nanti datang kita didapati hidup itu terkoneksi dengan Tuhan. Selalu bisa memberi buah untuk Tuhan. Ya saudara. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya saudara. Tidak selamanya. Ada waktunya kebangkitan, ada. Ada saatnya kita itu dibangkitkan.
Mungkin begitu lama saudara mengalami hidup terpuruk di bawah, mengalami kekurangan, mengalami hidup tertekan, mengalami banyak masalah persoalan yang seakan-akan tidak pernah terselesaikan. Tapi kalau hidup memelihara persekutuan dengan Tuhan, ada saatnya, tidak selamanya Tuhan itu mati, tapi hari yang ketiga dia bangkit. Begitupun juga orang-orang yang percaya, tidak selamanya. Ada saat Tuhan, ada waktu Tuhan. Percayalah saudara. Persekutuan dan penderitaan itu juga bisa kalau sekarang kita bersekutu dalam penderitaan, itu wujudnya adalah bersekutu di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Rasul Paulus berkata, aku memiliki pikiran Kristus. Aku bisa memahami apa yang Tuhan mau. Banyak orang Kristen, bahkan saya dulu ketika baru-baru mengikuti Tuhan, tidak bisa memahami pikiran Tuhan. Pemikirannya hanya sebatas ketika kita beribadah, sungguh-sungguh beribadah, maka hidup ini jadi mudah. Berkat datang berlimpah, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan damai dalam keluarga. Itu yang saya pahami, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Ya saudara, persekutuan pengertian pemahaman kita tentang Kristus itu harus sampai kepada pikiran dan perasaan Tuhan. Surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya, ini wujud atau bukti dari hidup itu terkoneksi dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu itu, entah kita makan, entah kita minum, entah kita melakukan segala sesuatu, itu lakukanlah untuk Allah. Lakukanlah untuk melayani perasaannya Allah. Allah kita punya perasaan, bukan? Amin, saudara. Allah kita memiliki perasaan. Ketika pada zaman Nabi Nuh, orang berbuat semaunya sendiri, kawin, mengawinkan, makan, minum, tidak terkontrol, lepas kontrol. Tuhan katakan yang dilakukan umatku itu menyakiti hatiku. Berarti Tuhan punya perasaan. Dan kita melayani Tuhan itu melayani perasaan Tuhan. Mungkin kepada sesama kita bisa berbuat baik. Tapi apakah kita pertimbangkan apa yang kita buat itu menyenangkan Tuhan? Menyenangkan perasaan Tuhan. Ya makan semaunya, jadi ini dimakan, itu dimakan, sudah usia tua seperti saya ini apa-apa dimakan. Tanpa mempertimbangkan perasaannya Tuhan. Loh apa hubungannya? Makan kan buat tubuh kita, tidak untuk Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, apakah makan ataukah minum, pertimbangkanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika saudara berinteraksi dengan orang lain, ketika saudara berbincang-bincang, ketika saudara berhubungan secara bisnis, pertimbangkan. Kalau kira-kira aku lakukan ini, Tuhan senang enggak? Mungkin mendatangkan hasil yang besar yang saya lakukan, yang saudara lakukan. Tapi kira-kira yang saya buat ini Tuhan senang enggak? Ketika saya melakukan ini, ketika saya berbicara seperti ini kepada orang lain, mungkin menyenangkan hati orang lain, tapi Tuhan disenangkan enggak dengan perkataan kita. Itu namanya terkoneksi, terhubung setiap saat. Baik waktu makan, baik waktu minum, baik melakukan segala sesuatu, pertimbangkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu terjadi pada saya dan saudara, hidup kita bisa mengandalkan Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah dikecewakan. Mengalami masa sulit seperti apapun, Tuhan akan memberi jalan keluar karena Dia memang sudah berjanji. Ya saudara. Jadi mau COVID, mau apa, mau terjadi seperti apa, silahkan. Tapi perlindungan Tuhan itu tetap tidak berubah.
kekal. Ya, tidak peduli saudara masih muda atau sudah berusia dewasa, masuk usia dewasa atau sudah tua sekalipun, andalkan Tuhan saudara dalam segala hal. Percayalah Dia Allah yang hidup. Dia tidak pernah mengecewakan. Ya, mari saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita akan menyanyi satu pujian yang tadi sudah dinyanyikan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Haleluya. Mari kita cermati, kita renungkan firman Tuhan ini, saudara. Adakah hari-hari ini saudara sudah terhubung, terkoneksi dengan Tuhan? Adakah hari-hari ini Tuhan dekat dengan hidup kita? Kalau itu terjadi, andalkan Dia, saudara. Andalkan. Percayakan hidup saudara dan hidup saya kepada Allah yang hidup. Dia hidup, Dia berkuasa. Allah kita bukan Allah yang mati, yang selamanya tinggal di kubur ketika Dia sudah mati di kayu salib. Tapi hari ketiga Dia bangkit dan Dia sedia menolong saya dan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan ada. Pengharapan itu ada, saudara. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dengan iman, aku tidak akan gentar. Sebab aku tahu penebusku, Allahku, Tuhanku hidup. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dengan Tuhan. Semua bisa Dia lakukan. Haleluya. Berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita nyanyi dengan iman, dengan hati yang penuh percaya. Allah saya, Allah saudara bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Hari ini hari-hari yang sukar, saudara. Tapi kalau hidup ini mengandalkan Tuhan, Dia berkata hidupmu akan berbuah setiap saat, bisa menjadi berkat buat banyak orang. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Mari bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Allahku hidup. Allahku berkuasa menolong hidup. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Aku tidak akan gentar menghadapi apapun. Allahku hidup. Haleluya. Dia bakal hari esok. Hidup jadi berarti sebab Allah kita hidup. Haleluya.
lagi katakan sebab Dia hidup. Mari mimbar selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Ada hari esok. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Bapa yang di surga, kami orang-orang yang berbahagia, karena kami bukan di dalam kutuk, tapi kami di dalam berkat-Nya Tuhan. Siapa yang bahagia yang mengandalkan Tuhan? Siapa yang terkutuk yang mengandalkan diri sendiri? Engkaulah pokok anggur yang benar, kami ranting-rantingnya. Kenapa ada ranting yang bisa melekat dan yang tidak melekat? Yang melekat adalah hidup tidak terpisah oleh dosa. Yang terlepas adalah yang hidup bertahan dalam dosa, yaitu yang mengandalkan diri sendiri, yang tidak pernah memahami firman Allah, tidak pernah melakukan firman Allah, tidak pernah dikuduskan oleh firman Allah. Itulah walaupun kami setia melayani, setia ke gereja, kami tetap terlepas dari pokok yang benar, hingga diharapkan buahnya sama sekali tidak bisa berbuah. Tuhan ajarkan kami mengandalkan Tuhan, supaya kami memiliki hari esok yang penuh pengharapan dan pasti. Hidup kami bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mewujudkan diri menjadi korban untuk orang-orang berdosa. Namun kami masih belum siap menghormati, menghargai. Kami masih mengikuti pikiran kami sendiri, kehendak kami sendiri, kemauan kami sendiri. Tolong Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu hari ini, untuk kami berbalik bisa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Terima kasih Engkau memberkati firman-Mu, memberkati yang memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, pelayan perjamuan tampil ke depan. Mengandalkan Tuhan ya saudara, itu berbicara gampang, tapi untuk mencapai ke sana itu penghalangnya dosa. Kalau saudara bertahan dalam dosa, tidak mungkin bisa mengandalkan Tuhan. Tidak mungkin. Bagaimanapun tidak mungkin. Kalau tidak mau disucikan oleh Tuhan, oleh firman. Terima kasih. Tubuh darah-Mu akan dibagi-bagikan. Layakkan kami semua untuk makan dan minum. Karena ini adalah persekutuan kami dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku takkan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jaya
bangkit berdiri, saudara. Semua sudah terlayani. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup jadi. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Aku yakin, ada yang yakin. Saya hidup diberkati, tapi yang ragu-ragu hidup dalam kutuk. Karena apa, saudara? Firman tidak bekerja di dalam saudara. Kalau kita tidak mengalami pengudusan oleh firman, jangan harap bisa keluar dari kutuk. Mari kita angkat tubuhnya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Berkati kami sekalian lewat perjamuan suci ini, supaya kami makin menyadari keberadaan kami. Jika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan kami tempatkan yang utama. Karena Kau sebagai kepala dan kami sebagai tubuhnya. Tapi kalau kami masih sembrono, tidak mungkin dikatakan mengandalkan Tuhan. Tapi masih tetap mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusiawi kami. Bentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pulang di tempat yang jauh atau dekat, tak terkecuali kami doakan sama. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kebenaran Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi, menjaga saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Terima kasih.